Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang salih dan salihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan sampai hari ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan memenuhi kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, hari ini kita telah sampai pada bab yang ketujuh ya. Pada pelajaran atau bab yang ketujuh tentang hijrah ke Yasrib, tentang hijrahnya ke Yasrib Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, di mana banyak sekali yang melatar belakangi sebab-sebab hijrahnya Nabi dan para sahabat. Yang pertama adalah di mana orang-orang Yasrib, ya, masyarakat Yasrib yang setiap tahunnya pada musim haji tiba, mereka berangkat ke Mekah, ya. Yang kemudian di mana di sana mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW yang akhirnya membuat mereka masuk Islam. Inilah faktor-faktor nanti yang akan Bapak sebutkan ya, Bapak jelaskan di bab ini, sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ke Yasrib atau ke Madinah. Di mana sebelumnya Nabi dan para sahabat hijrah ke kemana? Masih ingat? Ya, ke Habasyah dan juga ke kota Taif. Ya. Dan selanjutnya Yasrib ini adalah tujuan hijrah Nabi yang selanjutnya, yaitu Yasrib, ya. Di mana faktor-faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib, tentunya yang pertama adalah perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Yasrib, untuk meninggalkan Mekah dan hijrah ke Yasrib. Faktor yang pertama. Dan yang kedua adalah semakin kerasnya gangguan kaum kafir Quraisy kepada Nabi dan sahabat, ya, di mana di Mekah secara perlahan Islam menyebar lantaran dakwah Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya membuat kaum kafir Quraisy, ya, khawatir agama yang dianutnya dari nenek moyang mereka akan lenyap. Makanya mereka membuat gangguan kepada kaum muslimin di Mekah. Nah, ini adalah salah satu faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib. Ya. Kemudian di mana fitnah, cacian, pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat, yang dimana bentuk fitnah dan ancaman dari mereka, ya, yang membuat akhirnya Nabi hijrah. Kemudian penganiayaan, penyiksaan, sampai penyiksaan itu berujung kepada kematian, ya. Banyak para
sahabat, ya, para kaum muslimin yang memeluk Islam, mereka disiksa sampai mati, sampai berujung kematian. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib. Selanjutnya juga mereka akan mengancam untuk menghilangkan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita telah mengetahui, ya, Bapak sudah jelaskan sebelumnya mungkin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hijrah ke Yasrib, sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib rela menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya untuk mengelabui para pembunuh algojo dari kaum kafir Quraisy yang telah mengepung rumahnya Nabi. Di faktor yang kedua, ancaman penghilangan nyawa kepada Rasulullah. Di mana tadi yang pertama, gangguan kaum kafir Quraisy semakin keras, semakin tidak manusiawi. Di mana pengancaman penghilangan nyawa Rasulullah SAW ini, ya, yang akhirnya terjadilah hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib, ya. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan soleha, itulah materi kita hari ini tentang sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dan kaum muslimin ke kota Yasrib atau Madinah, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, ya. Maka dari itu, hari ini tugas kalian adalah silahkan tulis surah Al-Anfal ayat 30 beserta artinya, ya. Seperti biasa, tugasnya dikirim ke Bapak, ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, ya, dan juga berolahraga agar senantiasa Allah memelihara kita dalam sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.